calon wisudawan dan wisudawati memasuki tempat acara. Pimpinan universitas dan fakultas memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Himne Gajah Mada dinyanyikan oleh semua wisudawan. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilaku, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk ibu pertiwi di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Hadirin disilakan duduk kembali. Wisuda Program Pendidikan Profesi Akuntansi Angkatan 23, 24, dan 25 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Dengan ini, upacara wisuda Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada dinyatakan dibuka. Laporan pelaksanaan wisuda oleh Wakil Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Dr. Andes L. Suparwoto, MSc, AK. Laporan pelaksanaan wisuda Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Pelaksanaan wisuda ke-10 tahun akademi 2012-2013 Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Gajah Mada berhasil meluluskan 287 lulusan angkatan 23, 24, dan 25 yang berhak menerima gelar akuntan. Adapun rincian wisudawan berdasarkan surat keputusan yudisium Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Gajah Mada nomor 218/AK/Y/2013 adalah sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, pria sejumlah 92 wisudawan dan wanita sejumlah 194 wisudawati. 2. Indeks prestasi kumulatif. Cum laude dengan nilai 3,75 sampai 4 sejumlah 41 lulusan. IPK tertinggi 3,95. B yang sangat memuaskan dengan IP 3,5 sampai 3,74 sejumlah 116 wisudawan wisudawati. C predikat memuaskan dengan IP 3 sampai 3,49 sejumlah 128 wisudawan wisudawati.
predikat baik dengan IPK 2,75 sampai 2,99 sejumlah 2 wisudawan wisudawati. IPK terendah 2,96. IPK rata-rata tertinggi 3,53. Lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 3,45. Dan yang ketiga, wisudawan termuda adalah Saudari Andarina Estu Pratama, tanggal lahir 25 Agustus 1991, yang baru ulang tahun minggu yang lalu, dengan umur 22 tahun 6 hari. Kami mohon yang kami sebut tadi untuk berdiri. Kemudian kita ucapkan selamat ulang tahun bagi yang bersangkutan. Sampai saat ini, pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM telah menerima mahasiswa sejumlah 1.976 mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi dengan presentasi perguruan tinggi negeri 35% dan dari perguruan tinggi swasta 65%, dan telah meluluskan 1.658 alumni dengan rincian 663 pria dan 995 orang wanita. Demikian laporan penyerahan ijazah pada pelaksanaan wisuda ke-10 tahun akademik 2012-2013. Yogyakarta, 31 Agustus 2013. Amanat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, wisudawan dimohon berdiri. Amanat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada upacara wisuda. Setelah saudara menyelesaikan program pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengharapkan agar saudara tetap memiliki komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi alma mater Universitas Gadjah Mada. Dalam menjalankan tugas profesional saudara, hendaknya saudara mendahulukan kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Dari program pendidikan profesi akuntansi, pertama dipanggil Dwi Ayu Oktaviandri dengan indeks prestasi kumulatif 3,95. Amalia Nur Annisa Sudirman dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Nur Laila Maisaroh Hairun Nisa dengan indeks prestasi kumulatif 3,89. Ketut Sinta Trisnadewi dengan indeks prestasi kumulatif 3,89. Ambar Setioningsih dengan indeks prestasi kumulatif 3,89. Hani Rizky Safitri dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Hilmi Istiqomah dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Sang Ayu Putu Piastini Guna Asih
dengan indeks prestasi kumulatif 3,87. Jody Gian Suban dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Janet Widya Paramita dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. Ivan Setiawan Hendarko dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Melanie Sastarianingrum dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Oki Anugerah Sakti dengan indeks prestasi kumulatif 3,83. Eko Prasetyo Agustian dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Nabela Duta Nusa dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Bobby Riyandi Widyanjaya dengan indeks prestasi kumulatif 3,80. Fauzan El Mufid dengan indeks prestasi kumulatif 3,80. Desi dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Desi Rianingsi Haryati Parastri dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Nelly Adriani dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Yuandita Ratna Anggara dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Esther Ayuha dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Savitri Rahayu dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Risa Wahyuni dengan indeks prestasi kumulatif 3,76. Hizki Rian Kawulur dengan indeks prestasi kumulatif 3,76. Arif Budiman Raharjo dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Diah Chandra Dewi dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Harum Putri Prawita Ningrum dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Maihana Bilkis Rangkuti dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Mimi Oktriani
dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Ristia Rahmaniah dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Paciolo David. Evian Handi Prasetya. Asifa Surti Fadilah. Zulita Diah Sintaningrum. Ainun Salsabila. Andi Wahyudi Dirsa Pradana. Andri Dwi Payana. Antonius H. Citra Wijaya. Arminanto. Astriana Desti Wulandari. Ayu Aryista Dewi. Beni Yulanta Putra. Claudia Verina Pitoyo. Desi Sunarwarsiki. Dewi Kartika Fitri. Dita Saraswati. Dian Natalis Tunggadewi. Evri Septawati. Estu Nugroho. Farid Nurhidayat. Fata Rahmana.
Francisca Arini, Heli Tulenan, Hesti Eko Utami, Imam Raharjo, Jenny Parinding Palimbong, Hairun Nisa, Kusdalinah, Laras Indah Fatmawati, Lenda Komala, Lintang Nur Agia, M. Arsyadi Rida, Mas Riani Mahyudin, Mega Hayuning Tias, Meizanti Listiani Zain, Mirza Pratangga Supratikno Putra, Misnen Ardiansyah, Muhammad Iqbal Fardian, Nanang Asfufi, Oriza Tanar, Ratih Listiorini Putri Dewayani, Regina Trestiana,
Reviana Winkobat, Risang Hanuraga, Sulistia Siska Miratur Rahmah, Tia Suci Permatasari, Tri Ana Fauzia, Feni Gracia Utami, Wulan Kurniati, Yanzil Azizil Yudarindi, Yogisworo Adi Prasetyo, Yofiansyah, Yuda Satyanagara, dan yang terakhir dipanggil untuk tahap pertama, Ades Chandra. Dekan dan Ketua Program Profesi Akuntansi disilakan kembali ke tempat. Untuk tahap kedua dari Program Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Adistia Maharani, Aditya Surya Mahendra, Adrian Syah, Agnes Nuke Pratiwi, Agustinus Adi Yudo Pradipto, Almira Lutfi Mutiara, Andarina Estu Pratama, Andaru Haryo Nugroho,
Andreas Ferik Viada Tahan, Andri Yuda Pramana, Angga Maulidin, Arinda Kusumawati, Astri Ken Palupi, Astrina Setianti, Atika Wilmadanti Rinandiarum, Auktalia Waryuning Tias, Bemayu Hakim, Berti Tamara, Betty Nurul Hidayati, Citra Yuliasri Katili, Kristi Joy Tivan Sayendra, Deviana Rosita, Dewa Gede Yuda Aryawan, Dewi Larasati Ningrum, Dewi Yuria Aprilia Ismail, Dian Ayu Purwanti, Eka Wahyu Aryansyah, Ekawati Jati Wibawaningsih, Endang Sugiyarti Ningsih,
Erlis Nuryaningrum. Evi Dayanti. Falila Amalia. Faris Himadri. Fitri Dwi Jayanti. Fitri Indah Sari M. Hanum Maulidina Oktarini. Heni Widyastuti. Herlaksono. Ikerina Moyopu. Indra Budi Kusuma. Iva Sofi Gunawati. Halisa Visiana Subekti. Kristoforus Agut. Lara Victoria. Leni Widya Kusumaningrum. Lentina Miranti. Linda Ika Maretna Dewi. Marina Gian Magistra. Mariska Retno Pratiwi. Markus Antonius K. Budiono Halan.
Masayu Dina Fadilah. Maya Kuspita. Mitela Hanida Kusuma. Nadia Mirza. Naira Hulbi Hairisa. Natania Devina Rosita Gayatri. Nidia Valencia Simatau. Noah Rilas Peti. Nur Isnaini Zulfah. Nuri Anastasia. Nuridina A'la. Oktavia Laksmi Pramudiastuti. Oka Mahendra Destiawan. Raden Ajeng Intan Kusumasari. Ratna. Reza Ali Budiawan. Rizky Nindya Pertiwi. Romadani Setio Prabowo. Safrina Dwi Arimbi. Said Jubran. Santi Permata Putri.
Selvia Rahe Roseta. Septa Soraida. Siti Hamidah Kalimutu Putri. Stefani Rianti Dwi Puspitasari. Syahrial Afandi Nasution. Torus Frans Pardomuan Pakpahan. Trias Purna Irawan. Trie Sartika Pratiwi. Windy Septianti. Wisnu Aji Hasanto. Yudanto. Yunita Gemisari. Justinus Bayu Dwi Wijayanto. Zulfa. Adrina Oktaviana. Maksud kami Ahmad Abi Abwa. Adriana Oktriana. Ofwan Fajrian Putra. Anastasia Anseli Denta. Anastasia Talita Francisca Purba. Andi Nurmaya Sari. Andika Fendi Wijanarko. Angga Guidanto Hidayatullah.
Ardi Eka Saputra, Arini, Danastri Putri Ardani, Dewi Melinda, Dian Yuda Pradana, Edison Abner Pangihutan Dolak Saribu, Eni Gondo Rukmi, Erdina Prahastuti, Erikson Togi Parulian Silitonga, Faya Alfonso Na, Francisca Dwi Astuti, Frendi Nur Yunianto, Giska Usi Pramudita, Gusti Satria Deswamada, Hashifah Siregar, Ira Zuhri Pramadianti, Irna Selviana, Jackson Ubulele Dade, Joabi Prairaripa Siregar, Lydia Hartini, Lutfir Rahman, Mitania Sari, Netrastuti Fatoni,
Novalia Herlina Bleskadit. Nur Aziza Hasanah. Nur Prihatini. Putri Nur Erina. Raja Andiani Sebri Wahyuni. Regina Mitradayu Sucipto. Resti Dwi Setiani. Reta Nolarista. Rumi Gulam Al-Faruq JC. Rian Rizky Ananda. Riki Setiawan. Rimai Duta. Rizky Alfi. Riza Pusparini. Ruli Andrianti Cahyani. Sofril Arief Febrianto. Sartika Noriza. Satria Anugrah Maniuri Simorangkir. Trianto Kusuma Wardana Priyono. Wahyu Eko Yuzandra Pramadani. Yanita Rahma Diana. Yemima Eka Kristi Windia. Yogi Prabandari Novita Ningrum.
Yokebeth Wongso Kenongo, Yosepa Diah Santi, Yufrian Ardiansyah, dan yang terakhir dipanggil dari Program Pendidikan Profesi Akuntansi Angkatan 23, 24, dan 25 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Niki Ardian Indra Kusuma. Wakil Dekan dan Wakil Ketua Program Profesi Akuntansi disilahkan duduk kembali. Pembacaan Panca Prasetya Alumni oleh Wakil Wisudawan diikuti semua wisudawan. Saudara Farid Nur Hidayat SEAK disilahkan menempatkan diri. Wisudawan dimohon berdiri. Panca Prasetya Alumni Universitas Gadjah Mada. Kami, alumni Universitas Gadjah Mada, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan prasetya bahwa 1. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian, dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku, atau golongan. 5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Semoga Tuhan melindungi kami. Dilanjutkan penandatanganan naskah Panca Prasetya Alumni. Secara simbolis disaksikan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Sambutan Wakil Wisudawan disampaikan oleh Saudara Dwi Ayu Oktaviandri, SE, AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Wihana Kirana Jaya, MSOK SC PhD, Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Dr. Eko Suwardi, MC AK, Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Dr. Andes Sugiarto, MAC, MBA, CPA, CMA, AK, jajaran pengajar Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada beserta staf, serta rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Perkenalkanlah, saya pada kesempatan ini mewakili wisudawan dan wisudawati Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Gadjah Mada untuk membagi kebahagiaan atas peroleh gelar akuntan ini. Apa yang telah kami raih hari ini adalah sebuah karunia sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan ditindaklanjuti agar mempunyai kemanfaatan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat sekitar kita. Di era baru sekarang ini, laporan keuangan merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja manajemen. Hal ini menjadi penting karena laporan keuangan juga digunakan untuk menunjukkan prestasi manajemen di kancah bisnis sekaligus menjadi indikator bagi pemegang saham untuk menilai kelayakan perusahaan emiten. Dengan diadopsinya IFRS sebagai standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan serta perkembangan standar akuntansi berbasis syariah, maka hal tersebut merupakan suatu dinamika yang akan menjadi tren baru pada masa mendatang di lingkungan bisnis di tengah keprofesian. Akuntan memiliki peranan besar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Tidak ada proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak memerlukan campur tangan profesi akuntan. Akuntan berperan di semua sektor, publik, private, dan nirlaba. Profesi akuntan menyebar di dalam dan di luar instansi pemerintah. Di sektor publik, akuntan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara agar berjalan semakin tertib, jelas, transparan, dan semakin akuntabel. Di sektor swasta, akuntan menyiapkan laporan keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Keberadaan para akuntan merupakan ruang besar bagi profesi ini untuk memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kepentingan publik. Pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga, perseroan terbatas, BUMN, BUMD, UKM dan koperasi, yayasan, ormas, serta partai politik membutuhkan jasa akuntan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber daya. Sebagai contoh, akuntan saat ini berperan penting dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi hal lumrah di negeri ini. Tentu saja hal ini bukanlah yang mudah untuk dilakukan, terutama dalam hal integritas dan keprofesionalan, di mana akuntan dituntut untuk memiliki integritas dan profesional yang tinggi terhadap profesi agar dapat memberikan manfaat dalam memberantas korupsi. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah akuntan yang ada di Indonesia belum bisa dikatai memadai. Berdasarkan artikel dari majalah IAI, data jumlah akuntan ASEAN tahun 2010 di masing-masing negara menyebutkan yang menjadi anggota IAI hampir 10.000. Hal ini jauh tertinggal dengan Malaysia yang memiliki 27.000, Filipina 21.000, Singapura 23.000, dan Thailand 51.000. Berdasarkan data Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan, jumlah akuntan publik di Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan dibandingkan dengan negara tetangga. Dengan hanya bermodalkan 1.000 orang akuntan publik pada tahun 2012, Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia yang memiliki 2.500 akuntan publik, Filipina dengan 4.900, dan Thailand 6.000 akuntan publik.
Indonesia adalah negara yang besar dengan perkembangan ekonomi yang mengesankan dan sumber daya alam melimpah, sehingga dibutuhkan banyak akuntan berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin efisien dan efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Bagi akuntan luar negeri, pasar ekonomi Indonesia adalah medan ekonomi yang menarik untuk dicicipi. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah merupakan tolak di mana kita harus bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Karena saya percaya ketika kita memilih untuk masuk ke dalam program profesi akuntan Universitas Gadjah Mada, pasti sudah ada mimpi yang ingin kita tuju. Mimpi bukanlah sekedar angan yang hanya ada di awang-awang, tapi jadikan mimpi sebagai tujuan yang ingin dicapai. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jika kita ingin menjadi pengusaha, maka jadilah pengusaha yang terbaik. Jika kita ingin jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Dan jika kita ingin menjadi akuntan, jadilah akuntan yang terbaik. Hadirin yang terhormat, perjalanan dan perjuangan yang kita tempuh masih panjang. Tidak hanya berhenti dan stagnan di satu titik, tapi harus mewujudkan perkembangan yang signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison, bahwa kegagalan dalam hidup mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Kita harus dapat terus maju karena setiap kegagalan pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kegagalan merupakan akhir dari segalanya yang akan mengubur mimpi-mimpi kita. Ketika kita mengatakan untuk berhenti, maka sampai kapanpun tidak akan ada pintu keberhasilan yang terbuka. Hadirin yang terhormat, satu hal yang tak kalah penting dalam setiap langkah perjuangan kita, yaitu kehadiran keluarga. Keluarga bisa memiliki arti yang sebenarnya, atau teman dekat, atau siapa saja yang menurut kita mampu memberikan support positif pada kita. Tentu saja, tanpa kehadiran mereka, belum tentu kita bisa berdiri di sini dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Akhir kata, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap jajaran program pendidikan profesi akuntansi Universitas Gadjah Mada yang telah membantu kami dalam banyak hal mengenai pelajaran maupun pendidikan hidup. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga persaudaraan ini akan senantiasa terjaga, tak hanya selama kita saling berinteraksi di kampus ini, namun akan senantiasa terjaga sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Orang Tua Wisudawan oleh Bapak Hasanuddin Saer, BA. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selayar, Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Yohana Kirana Jaya, MSof SC PhD. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Dr. Eko Suwardi MSc AK. Yang terhormat Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Universitas Gadjah Mada, Dr. Andus Sigarto MACC, MBA, CPA, CMA, dan AK.
Pertama undangan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, mari kita perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sempat bersama-sama menghadiri pelaksanaan wisuda anak-anakku sekalian, dan suatu kebanggaan yang tiada teranya bagi saya dan bagi orang tua anak-anakku sekalian. Walaupun sudah berlalu Hari Raya Idul Fitri, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kesempatan ini bagi saya adalah kesempatan yang sangat langka. Ini sambutan yang pertama dan yang terakhir bagi saya. Karena ada saya cuma satu di mahasiswa di Ekonomika Gajah Mada ini. Jadi, kesempatan yang sangat langka bagi saya, sehingga hari ini sebenarnya saya menerima naskah nota keuangan RAPBD Kabupaten Selayar tahun anggaran 2013 yang perubahannya. Dan juga pada hari ini ada acara Kabupaten Selayar Kepulauan menerima rombongan perahu dari Darwin, Australia, dalam rangka kami berpartisipasi di Komodo Sail. Karena tahun 2015 yang bersamanya dengan masuknya ASEAN Economic Community, Selayar dipersiapkan untuk Taka Bonerate Island Sail. Bapak Ibu yang saya hormati, seterusnya sekali lagi saya ingatkan bahwa profesi akuntansi jangan dipurnakan hal-hal yang merugikan anak-anakku sekalian. Jaga alma mater, jaga nama orang tua, dan jaga sahabat-sahabat anak-anakku sekalian. Anak-anakku sudah berhasil bukan untuk saya, bukan untuk Pak Rektor, bukan untuk dekan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak-anakku sendiri. Kami cukup mendoakan, memberikan fasilitas dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira adik-adikku sekalian, ya, tadi saya dengar sudah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan lain sebagainya. Tapi ada yang adik-adik lupa. Berterimalah kasih kepada laptop, berterima kasihlah kepada pulpen, berterima kasih kepada listrik. Ya, itu membantu itu. Kalau tidak ada pulpen, tidak mungkin adik-adik bisa menulis. Kalau tidak ada laptop, tidak mungkin adik-adik bisa mengkutak-katik laptopnya. Maka berterima kasihlah kepada hal-hal yang demikian, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tidak usah saya panjang lebar karena ini bukan kampanye, ya. Karena di daerah saya sekarang lagi sibuknya saling ada persaingan, karena saya masih masuk anggota DPRD tahun 2014-2019. Semua sudah pasang banner, baliho dan lain sebagainya. Tapi satu kali lagi saya katakan bahwa saya lebih penting ini. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang langka, kesempatan yang pertama dan yang terakhir. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Profesor Wihana Kiranajaya, MSOK SC PhD. Yang kami hormati para orang tua, wisudawan, wisudawati, program profesi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang berbahagia adik-adik wisudawan, wisudawati, program profesi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan, pengelola program profesi, para dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat sukses buat adik-adik wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan suatu program dengan baik, achievement yang baik. Yang kedua, saya juga bersenang hati bisa berbaur dengan Bapak Ibu yang punya perasaan yang sangat bergembira, bangga, yang tidak bisa dihitung secara finansial, ekonomi, ataupun penghitungan yang lain. Yang ketiga, izinkanlah saya mewakili Bapak Rektor karena beliau tidak bisa hadir pada acara wisudawan program profesi pada pagi hari ini. Tadi Anda mengucapkan, wisudawan wisudawati mengucapkan prasetya, menyanyikan lagu Himne Gadjah Mada, tersirat 2 kali dibaca bahwa ku junjung tinggi kebudayaanmu. Bapak Sutasoma pembuat lagu ini tentunya punya misi, punya harapan, punya pesan yang tersirat ada pada adik-adik wisudawan wisudawati ini. Kebudayaan itu adalah bagian kultur, nilai-nilai, core. Wisudawan wisudawati tentunya mengerti kultur Universitas Gadjah Mada. Apakah itu kerakyatan, perjuangan, Pancasila, dan kebudayaan. Wisudawan wisudawati mengerti kultur Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Misalnya adalah integritas, profesionalisme, pertimbangan sosial, dan leadership. Nah, nilai-nilai ini akan terlihat setelah setelah wisudawan wisudawati menyelesaikan program selama kurang lebih 9 bulan ya. Di mana selama mulai mendaftar, Anda masuk di dalam program, di situ diberi materi-materi kuliah yang berbasis mata kuliah yang sangat frontier, yang terdepan, metodologinya yang sangat state of the art, kemudian dicampur dengan pendidikan-pendidikan yang berbasis pengetahuan yang praktek atau tacit knowledge. 50% pengetahuan, 50% praktek. Kemudian di situ wisudawan wisudawati secara embedded diberi nilai-nilai, sehingga setelah selesai menyelesaikan programnya, value lulusan, karakter lulusan yang akan menjadikan wisudawan wisudawati masuk dalam dunia bisnis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat berkarir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembicara wisuda, Profesor Dr. R.A. Supriyono SU CMA AK. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dekan. Jadi hari ini naik jabatan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, yang dalam hal ini diwakili Pak Eko, juga naik jabatan hari ini. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Program PPAK,
para wisudawan dan wisudawati PPAK FEB UGM, para orang tua dan keluarga para wisudawan wisudawati, dan para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pengelola PPAK FEB UGM yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengucapkan pidato ilmiah pada acara wisuda lulusan PPAK FEB UGM ini. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah sukses lulus atau paling tidak lolos dari PPAK UGM ini. Pidato ini dengan judul Peningkatan Mutu Profesi Akuntansi. Waspadalah terhadap skandal akuntansi. Pidato ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sedikit bekal bagi para wisudawan wisudawati PPAK FEB UGM dalam melaksanakan profesinya sebagai akuntan. PPAK sangat mengharapkan para wisudawan dan wisudawati dapat menerapkan ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di PPAK UGM sesuai dengan profesi yang akan dipilih masing-masing. Hanya saja pesan saya, ilmu yang diperoleh jangan semuanya diterapkan di kehidupan pribadi saudara. Ya, kalau di profesi itu harus, tapi di kehidupan pribadi tidak semuanya bisa diterapkan. Contohnya, kalau saudara menerapkan dalam kehidupan pribadi, saudara pacaran sudah dicatat kosnya berapa, ya, debitnya apa, kreditnya apa, kosnya berapa. Nanti kalau putus pacaran, dari kos masuk los. Kalau sukses ke gerbang pernikahan, malam pertama yang ditanyakan pada pasangannya, Dek, umur ekonomismu berapa? Dan itu juga bukan monopoli suami yang tanya. Istrinya juga bisa tanya, Mas, umur ekonomismu berapa? Panjang mana? Gitu. Sehingga nanti apa? Dulu waktu kuliah suruh mencatat depresiasi, nanti suaminya didepresiasi, istrinya didepresiasi. Bahkan kalau umur ekonomisnya hampir habis, bilang pada istrinya, Dek, karena umur ekonomismu sudah mau habis, bolehkah aku melakukan addition? Atau bolehkah aku melakukan replacement, gitu? Nah, itu mungkin tidak perlu kita terapkan sampai kehidupan pribadi. Nanti tidak asik, gitu. Nah, harapan dari program PPAK, para wisudawan wisudawati diharapkan menjadi akuntan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Di tingkat internasional. Jangan seperti saya, di lokal saja tidak bisa bersaing karena bahasa Inggrisnya jelek. Itu bisa dibuktikan karena saya kalau ngomong huruf R itu tidak jelas. Itu gara-gara dulu mau serius belajar bahasa Inggris, tapi yang dapat hanya celatnya, ya. Maka itu diharapkan saudara bisa bersaing pada tingkat internasional. Juga menjadi akuntan yang mumpuni.
jujur, dan memiliki integritas tinggi. Dengan kata lain, tujuan PPAK FEB UGM adalah menghasilkan akuntan yang bermutu. Tidak hanya bermutu, tapi bermutu tinggi. Nanti bermutu tapi rendah, itu tidak diharapkan gitu. Jadi wisudawan dan wisudawati diharapkan menjadi akuntan yang bermutu tinggi. Hadirin yang terhormat, untuk bisa mengurangi skandal akuntansi, pemerintah maupun sektor bisnis mengenalkan GCG atau tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, saudara wisudawan wisudawati yang nanti melaksanakan profesi juga harus memahami GCG. Yang tiang utamanya ada 5, yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran. Ini merupakan tiang utama dari GCG. Jadi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Oleh karena itu, sekarang ini perkembangan terakhir mengenai GCG, kalau saudara amati, banyak sekali praktek GCG yang sudah diusahakan di Indonesia. Meskipun demikian, kasus korupsi juga masih banyak. Ini satu fenomena yang perlu kita cermati lebih lanjut. Nah, misalnya dalam hal GCG, pertama adalah pentingnya efektivitas fungsi rapat umum pemegang saham, efektivitas fungsi dewan komisaris, direksi, beserta komite-komitenya. Di komisaris itu ada komite audit, ada komite pemantau risiko, maupun komite remunerasi dan nominasi. Kemudian juga efektivitas fungsi perencanaan, strategis, dan penganggaran beserta pengendaliannya. Penghindaran dan pengungkapan konflik atau benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait. Transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris dan direksi, sehingga gaji mereka, penghasilan mereka sekarang itu bukan lagi rahasia. Maka tadi saya tahu dewan komisaris dan direksi itu memperoleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan akuntannya. Kemudian mengungkapkan rapat gabungan antara dewan komisaris dan direksi. Pengungkapan hubungan keuangan dan keluarga antara pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, dan direksi. Pengungkapan penyimpangan internal perusahaan. Pengungkapan permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan. Pembatasan dan pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Pengungkapan aktivitas dan dana untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan aktivitas dan dana untuk peningkatan mutu dan pelestarian lingkungan, serta adanya self-assessment pelaksanaan tata kelola perusahaan. Nah, usaha-usaha dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola itu nanti akan mempengaruhi saudara dalam melaksanakan profesi saudara. Sehingga saudara perlu memahami mengenai tata kelola perusahaan itu. Hadirin yang terhormat, akhirnya sampailah pada penutup dalam orasi ini. Sebagai penutup, sekali lagi para lulusan PPAK FEB UGM diharapkan menjadi akuntan yang bermutu tinggi, yaitu akuntan yang mampu bersaing pada tingkat internasional
mumpuni, jujur, dan memiliki integritas tinggi sebagai profesi akuntan. Kemudian saudara nanti bisa memilih profesi sebagai akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan sektor publik, maupun akuntan pendidik. Sebagai akuntan, saudara harus selalu meningkatkan mutu profesi dengan melaksanakan standar profesi, sertifikasi profesi, registrasi keanggotaan profesi, mematuhi kode etika profesi, dan melaksanakan pendidikan profesi berkelanjutan. Dan saudara harus berusaha untuk bisa menghindari skandal akuntansi. Jangan malah tadinya menjadi orang baik, kemudian malah rusak karena mengikuti sistem. Itu salah satu tantangan yang nanti saudara hadapi. Pada akhirnya, saya akhiri orasi ilmiah ini dengan harapan semoga masukan ini bermanfaat bagi para wisudawan wisudawati. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Dan ini masih dalam rangka bulan Syawal. Selamat melaksanakan profesi. Semoga saudara semakin berkembang profesinya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa syukur oleh Dr. Andes Irfan Nur Sasmito, MSI AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al ma'al qawmidh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhu mutasyabihan 'alayya fil hawa. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis menutup wisuda program profesi akuntansi angkatan 23, 24 dan 25 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, upacara wisuda program pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dinyatakan ditutup. Pimpinan universitas dan fakultas meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Oh
Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara wisuda program profesi akuntansi angkatan 23, 24, dan 25 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Akhirnya kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Jayalah Universitas Gadjah Mada. Dan selanjutnya kami mohon kepada semua wisudawan untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan kami persilakan untuk para tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan siang yang telah disiapkan di sebelah barat dan timur. Oke, angkatan 23 sudah selesai foto bersamanya. Baik, dilanjut untuk angkatan 24. Mohon mempersiapkan naik ke panggung untuk foto bersama yang sudah disiapkan. Kamu foto lah. Foto bentuk dokumen berarti ngedit dhewe iso. Oh ya, ngono kuwi. Ana tengeng ente ante kapriye kancare Angkatan 24 sudah selesai, dilanjut angkatan 25. Mohon naik ke tempat foto bersama, panggung foto bersama angkatan 25. Layang kino wama ruta Yo, untuk panitia mohon segera menyiapkan diri untuk foto bersama. Pada Mbak Puji, Mbak Nani, Mbak Tari, mohon maju ke panggung foto bersama. Mas Yuli. Yo, berikutnya ini panitia sudah siap untuk foto. Mohon segera ke depan.